kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Partik dari SMK Negeri 2 Karangbaru. dan saya Riki Purnayuda dari SMA Negeri 2 Patranusa. Dan saya Indra Safrika dari SMK Negeri 1 Karangbaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fatih, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Riki, selamat sore Pak. Iya, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Pak Riki apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti yang Ibu lihat Bu ya, Alhamdulillah. sangat subur sekali. Oke Bu, jadi berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Fatih nih. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Oh, jadi Bapak hari ini akan melaksanakan coaching dengan Iya. saya ya Pak ya. Nah, benar. untuk praktek coaching kemarin Pak, itu jadi jujur Pak, saya nervous Pak. Gitu ya. Deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga gitu kan Pak. Jadi ya biasa kan kalau kita coaching itu nggak pakai alur ini, alur itu. Nah ini kan harus menggunakan alur Tirta ya Pak ya. Benar. Jadi semuanya itu harus saya sesuaikan. Jadi ya nervous gitu Pak. Jadi benar nggak sih ini setelah ini gitu. Iya. Nah, jadi itu nervous Pak gitu kan. Oh gitu. Untuk praktik coaching kemarin berarti Bu belum terbiasa ya. Iya. Sebenarnya untuk coaching sudah sering dilakukan, namun tidak terstruktur atau tidak ada alurnya gitu. Iya, ya. benar Pak. Oke, Bu. Semoga untuk kegiatan kita kali ini lancar Bu ya. Amin. Nah, gitu, Pak. Baik, untuk selanjutnya Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi Bu yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada presence atau kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, yang Bu Parti masih kurang yakin ini di bagian apa nih dari ketiga? Kalau saya itu Pak di bagian presence ya Pak ya, jadi kehadiran penuh gitu. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang kita sampaikan kepada coaching gitu ya Pak. Jadi kalau kita kurang fokus itu otomatis kita tuh jadi kurang aktif gitu dalam menanggapi coaching dan tentunya sulit ini Pak dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti. Benar sekali. Jadi Ibu merasa bahwasanya di bagian presence itu perlu dikembangkan lagi untuk Bener Pak, ya Pak. Baik, oke. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang saya inginkan itu ya Pak ya akan ada solusi terbaik gitu Pak dari permasalahan yang akan dihadapi oleh coaching. Baik, semoga coaching kali ini Bu berjalan dengan lancar, dan selanjutnya saya akan mempersilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian presentnya tadi ini seperti yang Bu bilang, apakah nantinya akan biasa atau justru meningkat nih Bu kompetensinya? Silakan nanti dilanjutkan ya. Baik Pak, terima kasih Pak dan semoga nanti berjalan dengan lancar ya Pak ya. Good luck ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Indra. Selamat sore. Apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam. Bu. Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti yang Bapak lihat Pak. Mudah-mudahan selalu baik ya Pak ya. Amin. Pak Indra, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Bapak sudah meluangkan waktu ya untuk melakukan coaching gitu pada kesempatan kali ini Pak. Nah, kira-kira nih apa yang ingin Bapak sampaikan Pak pada kesempatan coaching kali ini? Baik, Ibu. Saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Parti yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini, Bu. Saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah, kan saya selain tugas pokok sebagai guru produktif, saya juga diberi tugas tambahan atau beban lebih sebagai guru mata pelajaran lain, Bu. Seperti mata pelajaran PPKN. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas. Yang gurunya itu lebih banyak diam, Bu. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasanya memberikan respon yang saat saya menyampaikan materi, responnya aktif di kelas lain gitu ya. Pada saat saya memberikan materi pelajaran PPKN, muridnya banyak diam, lesu seperti itu, Bu. Oh, jadi permasalahan itu anak-anak nggak aktif ya Pak? Iya. Jadi seperti itu. Baik, jadi
lebih kepada proses pembelajaran ternyata ya Pak. Jadi selain Bapak mendapatkan tugas tambahan mengajar mapel PPKN, dan ternyata mapel ini nggak sesuai pula ya sama latar belakang Bapak gitu ya Pak ya? Iya Bu. Dan Kalau juga bisa ada itu, tugas Bu. tambahan lain ya Pak? Iya, Pak. Oh begitu. Baik Pak, jadi sebelum kita lanjutkan nih Pak obrolan kita, ya, jadi saya mau tanya nih, kira-kira apa sih Pak yang Bapak inginkan gitu dari obrolan kita kali ini? Saya ingin adanya solusi ya Bu, sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya bingung harus ngapain di kelas. Berbeda jauh gitu loh Bu, kalau saya latar belakang saya di pembelajaran sebenarnya Bu ya, di guru produktif saya tuh enjoy, anak-anak pun enjoy gitu Bu ya, karena saya di bengkel dan kegiatan segala satu halnya. Nah ini berbeda jauh dengan saya mengajar PPKN Bu, yang di dalam kelas, walaupun terkadang saya bawa juga keluar kelas Bu, tapi tetap kondisinya juga tidak jauh berubah gitu. Memang sangat berbeda ya Pak ketika kita menguasai ilmu tersebut, jadi seperti memberikan kepada anak-anak itu nggak terbebani gitu ya Pak, berbeda dengan kalau latar belakangnya itu memang sama sekali nggak kita kuasai gitu ya Iya, Pak. tepat sekali. Jadi baik, kalau saya boleh tahu nih Pak, kira-kira situasi apa nih yang sedang Bapak hadapi saat ini gitu ya Pak, jadi mungkin Bapak bisa jelaskan tuh bagaimana perasaan Pak Indra waktu mengajar di kelas tersebut. Iya, jujur saja nih Bu ya, kalau mau masuk di kelas tersebut saya pasti bingung. Nah, nanti mau ngapain? Mau kasih model pembelajaran seperti apa? Kan gitu Bu. Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran gitu Bu. Nah, jadi awal semester kemarin saya sampaikan ke murid bahwasanya saya juga belajar mapel ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa. Nah, biar kita juga bisa belajar bareng gitu kan. Nah, di saat di kelas lain itu lebih suka mengatakan dengan diskusi. Nah, kalau kelas ini berbeda sendiri Bu. Nah, mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk hampir semua untuk satu kelas muridnya seperti itu Bu. Nah, sebenarnya tidak masalah sih kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita tidak dapat memaksakan juga ya Bu ya, maunya anak itu seperti apa kan gitu ya Bu. Nah, itu yang membuat saya bingung Bu, terkadang bingung respon mereka saat pembelajaran dengan dia, mereka itu memahami atau bingung gitu Bu. Jadi apa yang kita kasih materi itu sebenarnya sampai apa nggak sih gitu. Karena kita tanya, mereka responnya hanya diam gitu. Kita bingung ya Pak, Iya. mereka diam paham, atau memang nggak tahu mau ngapain gitu ya. Benar sekali. Baik Pak Indra, lalu apakah Bapak sudah pernah tanyakan ya, jadi kepada murid tuh, tentang kemauan mereka tuh sebelum belajar gitu, jadi melakukan asesmen diagnostik mungkin ya Pak, jadi sebelum belajar itu mereka mungkin gaya belajarnya nih ya Pak ya, apakah auditory, visual atau kinestetik, apakah sudah pernah Bapak tanyakan? Sudah Bu. Nah, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak gitu ya, dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Nah, karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya bukan di anak-anak kan gitu Bu ya. Iya. Nah, mungkin saya menyampaikan materi itu terlalu cepat atau terlalu lama atau terlalu kurang mendetail kan gitu Bu. Nah, jadi baik hal tersebut akan saya terima dan jadi masukan untuk perbaikan pembelajaran saya kan gitu Bu. Nah, sekarang Bu, saya berusaha melihat anak-anak itu lebih objektif kan gitu ya. Saya menyampaikan materi pembelajaran misalnya dengan menggunakan PPT, video pembelajaran. Jadi si anak-anak itu tidak hanya menyimak saja dalam pemberian materi saya model ceramah seperti itu. Jadi sebenarnya sudah berbagai cara gitu ya Iya. Pak, sudah dilakukan luar biasa Pak Indra ya. Baik Pak, jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak sudah berusaha nih menambah model belajar ya Pak, Iya. tapi siswa tetap aja responnya sama seperti sebelum Bapak menambah model-model pembelajaran. Lalu kalau saya boleh tahu nih Pak, kira-kira dalam pembelajaran Bapak itu menginginkan murid-murid itu seperti apa Pak? Iya, dalam pembelajaran saya lebih suka tuh muridnya yang aktif. Oke. Nah, bisa ada komunikasi yang dua arah gitu ya antara saya dan murid. Ya, jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Nah, mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi. Jadi di dalam suasana di kelas mereka itu bisa
kalau komunikasi dua arah itu, mereka itu bisa berpikir kritis gitu. Apa materi yang akan saya sampaikan, apa permasalahan yang akan saya lemparkan, mereka langsung menanggapi dengan beberapa yang sudah saya kasih modul-modul yang sebelumnya seperti itu. Saya pinginnya seperti itu di dalam kelas. Jadi Bapak itu inginnya anak-anak itu aktif, jadi terjadi komunikasi dua arah, kemudian anak-anak tidak hanya menjadi objek, tapi Iya. juga bisa menjadi subjek. Iya. Itu ya Pak ya. Baik Pak. Jadi Bapak itu lebih suka gitu ya Pak jika ada komunikasi aktif gitu antara Bapak dengan murid-murid Bapak begitu ya Pak? Iya. Jadi kelihatan kan kalau komunikasi aktif itu kan suasana kelas hidup. Iya. Nah, jadi waktu itu tidak akan terasa sampai akhir pembelajaran, dan juga pastinya pemahaman anak itu lebih cepat meningkatnya kan gitu. Nah, dari komunikasi yang aktif tadi, anak-anak kan otomatis lebih berpikir kritis tuh Bu, ya. Benar Pak. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan ingin saya capai terhadap anak-anak. Jadi ketika anak-anak sudah berpikir kritis, kemungkinan besar tujuan pembelajaran itu akan tercapai ya Pak ya. Nah lalu Pak, jadi apa gitu yang mungkin Bapak butuhkan gitu untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bapak lakukan di dalam waktu dekat? Menurut saya, yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau mode pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi ya, bisa individu ataupun kelompok, agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi, karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini dalam dunia kerja. Apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih banyak ke pelayanan itu ya. Seperti ya. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berprestasi dan banyak yang tidak aktif, dan mungkin juga saya menambahkan dengan menggunakan aplikasi semacam Quizzes Bu ya, agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Mungkin itu yang akan saya yang saya terapkan untuk kedepannya di dalam waktu dekat ini. Wah, luar biasa sekali Pak Indra ya rencananya gitu ya. Jadi saya sungguh sangat kagum gitu ya Pak dengan rencana-rencana yang Bapak sampaikan gitu. Bapak benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran supaya anak memiliki atau mampu berkomunikasi secara aktif gitu ya Pak. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Pak ya, karena jauh berbeda nih dari tugas Bapak yang sebenarnya yaitu guru produktif ya Pak. Benar. Kira-kira nih Pak, kapan gitu rencananya akan Bapak realisasikan? Insya Allah tuh kalau Tuhan seperti ini, saya ingin secepatnya. Insya Allah minggu depan dulu, karena saya beranggapan seperti ini, lebih cepat lebih baik, karena ini untuk untuk tercapainya tujuan pembelajaran pada peserta didik saya. Benar sekali Pak, jadi karena memang untuk peserta didik memang harus disegerakan ya Pak ya, tidak ditunda-tunda lagi. Baik Pak Indra, tidak terasa nih Pak, kita sudah di akhir obrolan. Jadi apa sih Pak yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan kita kali ini Pak? Baik, jadi dari obrolan kita kali ini, saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal yang baru bersama murid agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Baik Pak, jadi semoga apa yang semua Bapak rencanakan gitu ya Pak ya, bisa memotivasi belajar nih Pak untuk Bapak, dan saya tunggu nih cerita Bapak selanjutnya gitu, bagaimana hasilnya setelah Bapak menerapkan rencana pembelajaran Bapak tadi gitu ya Pak. Nah baik kalau begitu Pak, terima kasih waktunya Pak Indra. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan mungkin? Alhamdulillah cukup Bu. Terima kasih juga Bu. Ibu telah meluangkan waktu untuk mendengar obrolan saya, curahan hati saya Bu. Alhamdulillah saya merasa lega. Beban-beban yang saya pikul yang awalnya itu membuat saya termenung, ini alhamdulillah Bu sudah terlepaskan Bu. Insyaallah akan saya laksanakan solusi tadi, dan nanti akan saya kabarkan ke Ibu secepatnya bagaimana hasil dari solusi yang tadi Bu. Terima kasih banyak Ibu. Selamat sore. Sama-sama Pak Indra.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Indra. Selamat sore Bu. Oke, mungkin kita bisa kasih applause dulu Bu untuk coaching hari ini. Pak Indra dan Bu Fatih sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat dari alur kita pada kecakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya Bu. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching kita ini Bu ya, yang sudah Ibu lakukan dengan Pak Indra. Khususnya untuk Ibu nih selaku coach, menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi itu sudah tercapai? Indikator keberhasilan dari diskusi itu kan bagaimana coach dapat menemukan solusi ya Pak ya. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya Pak. Yes. Gitu Pak. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Indra lakukan sendiri gitu ya pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Bupati sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Masih ingat ya Bu ya, percakapan saya tadi awal. Nah di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah dapat melakukannya dengan sangat baik. Terima kasih. Kerja Bupati, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini, kita menjadi pendengar setia dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching kita Bu menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman Bu ya, untuk menggali pertanyaan-pertanyaan atau menggali solusi dari permasalahan-permasalahannya. Dan juga Bu dapat memotivasi coaching Bu dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya benar sekali itu Pak. Setuju saya. Ya, terima kasih Bu Fatih selaku coach dan Pak Indra selaku coaching atas praktik coaching hari ini Bu, dan memberikan pembelajaran pada kita bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik kata Bu, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Sehat selalu untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Nah, demikian demonstrasi kontekstual kami. Semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum